Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini saya akan bikin konten. Baik, ini yang saya pegang-pegang ini adalah sebuah memori ya teman-teman, sebuah memori. Rupanya tidak kelihatan, saking bagusnya kamera. Nah, kamera barunya masih saya charger teman-teman, masih saya charger, belum bisa digunakan. Oke, kadang kita ada waktu beli RAM ya, memori RAM ini teman-teman ya. Ini memori RAM sebuah PC ya. Ini masih baru teman-teman, masih baru. Yang ini DDR4, ini DDR3. Sayangnya tidak kelihatan ya. Ini diterangkan di sini teman-teman. Ini produk Samsung, ini produk dari apa ini, Kingston, dari Kingston itu teman-teman. Oke. Ketika kita belanja RAM PC ini teman-teman ya, entah RAM PC entah RAM laptop ya, itu kadang kita ditanya macam-macam oleh apa ya, pelayan toko, karena mereka juga takut gitu, takut kalau belanjaannya dikembalikan sehingga jadi apa ya, jadi permasalahan gitu ya. Kecuali ada perjanjian gitu kan. Itu kalau yang tidak ada perjanjian itu biasanya akan jadi masalah ketika apa yang kita beli itu kita retur, kita kembalikan. Itu teman-teman. Baik, yang kita bahas adalah frekuensi RAM ya teman-teman, bukan kapasitasnya. Jadi yang kita batasi teman-teman ya, ada kan ada jenisnya ya, ada jenisnya, ada DDR4, DDR3, bahkan sekarang ada DDR5, itu jenisnya. Kemudian kapasitasnya pun beraneka ragam ya. Ada yang 2 GB, ada 4 GB, ada 8 GB, 16 GB, bahkan sepertinya sudah ada yang 32 GB untuk RAM ya, bukan SSD teman-teman. Nah, frekuensinya teman-teman sekarang juga bermacam-macam rupa, lain dengan zaman dulu ya, itu sangat lain. Sekarang frekuensinya itu sangat macam-macam, bahkan sudah sampai 3200 MHz ya. Tidak tahu kalau ada yang lebih tinggi lagi, saya belum sampai ke sana itu teman-teman. Nah, di sini saya akan membagikan satu tip ya teman-teman, satu tip ya, satu tip satu rahasia yang penting, satu ilmu yang penting saat kita memasang RAM pada PC atau pada laptop kita itu ya. Yang pertama harus teman-teman lakukan ya, teman-teman harus pergi ya. Kalau teman-teman tidak punya manual user manual book produk teman-teman, entah laptop entah PC, teman-teman coba browser di internet.
Misalnya PC teman-teman Gigabyte, apa Samsung, apa MSI, apa ASRock. Nah, kalau ASRock ya berarti teman-teman transfer ke website ASRock, kemudian teman-teman cari, melakukan search pencarian nama dari produk teman-teman gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu, nanti teman-teman klik support atau dukungan. Nah, setelah masuk dukungan, teman-teman klik pada driver biasanya ya, pada driver. Nah, di samping BIOS driver misalnya begitu ya. Nah, itu ada kompatibilitas tuh teman-teman ya. Nah, teman-teman klik compatible processor list dan compatible memory listnya gitu ya. Itu teman-teman, itu sudah dicantumkan di sana. Jadi ketika teman-teman sudah mengetahui PC-nya pakai prosesor apa, di sana teman-teman bisa cek gitu ya, frekuensinya berapa, yang support dengan RAM apa gitu ya. Begitu juga ketika klik memory listnya, itu juga ditayangkan itu pakai frekuensi berapa, dari sekian sampai sekian tuh itu sudah dibambangkan teman-teman. Itu tips yang pertama teman-teman ya. Kemudian tips yang kedua, ketika teman-teman memasang 2 keping memori misalnya ya ke PC teman-teman, ke motherboard mainboard PC teman-teman, teman-teman perhatikan frekuensinya. Kan ada yang 2133 MHz misalnya teman-teman ya. Ada yang 2400 MHz, ada yang 2700 MHz, 2800 MHz, ada yang 3200 MHz. Nah, frekuensi dari 2 keping memori RAM teman-teman itu harus sama teman-teman. Misalnya ini ya apa, beda produk sebenarnya tidak masalah teman-teman. Misalnya satu Samsung, satu Kingston, ya kalau bisa sih sama ya, kalau bisa ya. Kalau tidak bisa ya misalnya satu Samsung, satu Kingston, tidak masalah. Yang penting frekuensinya diusahakan sama. Mengapa? Kalau misalnya ya, ini yang saya pegang ini frekuensinya 3200 MHz misalnya. Nah, yang satunya cuma 2400 MHz. Itu teman-teman ya. Nah, teman-teman pasang slot, terserah ini slot yang 3200 di slot pertama, apa 2400 di slot pertama, terserah gitu ya. Nanti walhasil teman-teman, walhasil maka prosesor akan menentukan frekuensi RAM itu sendiri, diambil frekuensi yang paling rendah dari RAM kita. Itu ini yang perlu teman-teman ketahui ya teman-teman ya. Jadi yang kecepatannya 3200 MHz tadi ya sia-sia, dia akan diturunkan secara otomatis oleh prosesor, menyamakan frekuensi RAM yang terendah, yaitu 2400 MHz. Nah, kan rugi teman-teman, rugi gitu. Oleh karena itu setelah kita
memperoleh info spesifikasi dari RAM buat kita ya. Kita buat sama, misalnya satu keping di slot pertama itu frekuensinya 2400 MHz ya, di slot kedua ya sama, frekuensinya 2400 MHz itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Maaf agak batuk-batuk, agak serak-serak karena flu itu teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya sukses, sehat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.